Baiklah, perkenalkan, nama saya adalah Devi Putra P dengan NIM 20.04.02.068. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai istilah-istilah dalam sistem telekomunikasi. Yang pertama adalah sinyal. Sinyal adalah besaran fisis yang berubah menurut waktu, ruang, atau variabel-variabel bebas lainnya. Contoh dari sinyal adalah sinyal suara. Dan sinyal itu sendiri dapat dibagi menjadi sinyal analog dan sinyal digital. Yang pertama adalah sinyal analog. Sinyal analog memiliki variasi nilai tak terbatas pada sumbu waktunya, bersifat kontinu dan tidak terputus-putus. Contoh dari gambar dari sinyal analog adalah sebagai berikut. Nah, ini adalah sumbu waktu, ini adalah sumbu Y, di mana bisa kita lihat dari gambar berikut bahwa sinyalnya ini tidak terputus-putus atau kontinu dan memiliki nilai pada setiap titik untuk sumbu waktunya. Misalnya ini adalah titik A, dia itu memiliki nilai. Sini juga titik B punya nilai, begitu juga untuk titik-titik selanjutnya. Kemudian sinyal digital. Sinyal digital adalah sinyal yang bersifat diskrit, di mana dia itu terputus-putus, memiliki nilai yang terbatas pada sumbu waktunya, dan direpresentasikan oleh bilangan biner, yaitu 0 dan 1. Contoh gambar dari sinyal digital adalah sebagai berikut. Nah, ini sumbu X menyatakan waktu. Di sini sumbu Y kita misalkan menyatakan tegangan. Di sini 1, di sini 0. Nah, ini untuk waktu atau detik pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Dari sini bisa kita lihat bahwa ketika waktunya di antara 0 dan 1, dia tuh memiliki nilai yang direpresentasikan oleh tegangan bernilai 1. Akan tetapi ketika dia nilai dari 1 hingga 2, dia tuh memiliki nilai berupa 0. Oleh sebab itu nilainya terbatas pada sumbu waktunya. Kemudian kita bahas mengenai digitalisasi. Nah, digitalisasi ini merupakan perubahan sinyal analog ke sinyal digital. Contoh dari digitalisasi yang ada di Indonesia adalah saat ini pemerintah sedang melaksanakan peralihan sinyal siaran TV dari analog menuju siaran TV digital. Kemudian antena. Jadi antena ini merupakan suatu perangkat yang berfungsi mengubah sinyal listrik menjadi gelombang elektromagnetik dan kemudian memancarkannya ke ruang bebas. Begitu juga sebaliknya, antena ini dapat menangkap gelombang elektromagnetik dari ruang bebas, kemudian mengubah gelombang tersebut menjadi sinyal listrik. Kemudian ada modulasi. Jadi modulasi itu merupakan proses menumpangkan sinyal berfrekuensi rendah ke sinyal berfrekuensi tinggi dengan mengubah beberapa parameter dari sinyal berfrekuensi tinggi. Parameter-parameter yang diubah adalah amplitudo, frekuensi, dan fasa. Apa itu frekuensi? Di mana frekuensi adalah jumlah gelombang per satuan detik. Dan gelombang itu adalah getaran yang merambat melalui satu medium. Mediumnya dapat berupa zat padat, cair, dan gas. Dan gelombang itu dapat juga dinyatakan sebagai ayunan sinyal. Ayunan sinyal yang dimaksud adalah ketika sinyalnya itu bergerak dari titik 0, mencapai titik maksimum, kemudian mencapai titik 0 lagi, mencapai titik minimum, dan kembali lagi menuju titik 0. Itulah yang disebut gelombang sebagai ayunan sinyal. Kemudian ada istilah bandwidth. Bandwidth ini merupakan lebar ataupun luas cakupan frekuensi yang digunakan sinyal dalam medium transmisi. Atau dengan kata lain, bandwidth adalah selisih antara komponen frekuensi tertinggi dengan komponen frekuensi terendah. Kemudian di dalam modulasi terdapat suatu perangkat yang disebut dengan modulator dan demodulator, di mana modulator sendiri merupakan perangkat yang digunakan untuk modulasi, dan modulasi dilakukan pada pengirim atau transmitter. Sedangkan demodulator merupakan perangkat yang digunakan untuk mengambil kembali informasi dari gelombang yang termodulasi.
Nah, proses mengambil kembali informasi dari gelombang yang termodulasi disebut demodulasi, sedangkan perangkat untuk melaksanakan demodulasi adalah demodulator. Dan ini dilakukan pada penerima atau receiver. Kemudian modulasi sendiri terbagi menjadi dua, yaitu modulasi analog dan modulasi digital. Yang pertama kita akan membahas mengenai modulasi analog. Jadi modulasi analog itu merupakan suatu sinyal di mana sinyal pemodulasinya yaitu sinyal analog digunakan untuk memodifikasi sinyal carrier atau sinyal pembawanya. Nah, di mana sinyal analog itu sendiri terbagi menjadi amplitude modulation, frequency modulation, dan phase modulation atau modulasi fasa. Yang pertama ada amplitude modulation yang disingkat dengan AM atau AM, di mana pada modulasi amplitudo ini, amplitudo sinyal pembawa diubah-ubah secara proporsional. Diubah-ubah secara proporsional terhadap amplitudo sesaat sinyal pemodulasi. Jadi ini adalah sinyal pembawa, dan ini adalah sinyal pemodulasi atau sinyal informasi. Dan ini adalah sinyal yang termodulasi, di mana jika kita perhatikan seperti ini, kita anggap ini adalah sinyal A ya, sinyal B, di mana sinyal A ini memiliki bentuk yang proporsional atau sama dengan sinyal B. Nah, oleh sebab itu dia pada AM ini disebut amplitudo sinyal pembawa. Ini amplitudo sinyal pembawa diubah-ubah secara proporsional terhadap amplitudo sesaat sinyal pemodulasi. Nah, ini dia. Seperti yang saya gambar. Kemudian untuk frekuensi modulation yang disingkat FM, yaitu sinyal informasi mengubah-ubah frekuensi gelombang sinyal pembawa. Nah, di sini kita bisa lihat ada dua jenis amplitudo. Sini kita anggap amplitudo bernilai positif dan sini amplitudo bernilai negatif. Nah, ketika amplitudonya bernilai positif, bentuk gelombangnya itu lebih rapat. Dan ketika amplitudonya bernilai negatif, sinyal gelombangnya itu lebih renggang. Nah, begitu juga dengan seterusnya. Amplitudonya bernilai positif, sinyal gelombangnya itu lebih rapat. Nah, kita misalkan ini F1, ini F2. Di sini bisa kita lihat bahwa F1 lebih kecil dari F2, di mana ditandai juga dengan jumlah gelombangnya itu lebih sedikit daripada jumlah gelombang F2. Kemudian ada yang dinamakan phase modulation atau modulasi fasa, di mana sinyal informasi ini mengubah fasa gelombang pembawanya, sedangkan amplitudo gelombang pembawanya tetap. Nah, antara modulasi frekuensi dengan modulasi fasa ini memiliki kemiripan, yaitu terletak pada amplitudonya itu tetap. Nilai amplitudonya itu tetap, dan yang berubah-ubah itu berada pada bagian frekuensinya. Nah, akan tetapi perbedaannya terletak pada posisi perubahan frekuensinya. Di sini saya tarik garis-garis dulu. Di sini saya tarik. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa ketika sinyalnya ini bergerak menuju titik maksimum, dia tuh frekuensinya rapat. Nah, ketika sinyalnya bergerak dari titik maksimum menuju titik minimum, dia itu merenggang. Nih. Akan tetapi dia menuju lagi titik nol atau sinyalnya bergerak naik, sinyalnya itu makin rapat. Nah, itu dia letak posisi antara phase modulation atau modulasi fasa dengan modulasi frekuensi. Kemudian modulasi digital. Nah, modulasi digital ini adalah proses menumpangkan sinyal digital kepada sinyal pembawanya, yang beri sinyal pembawanya ini berupa sinyal sinusoidal. Sedangkan modulasi digital itu terbagi menjadi 3 bagian, yaitu amplitude shift keying, frekuensi shift keying, dan phase shift keying. Yang pertama kita bahas mengenai amplitude shift keying atau ASK.
di mana gelombang pembawanya dimodulasi berdasarkan amplitudo sinyal informasi digitalnya. Nah, pada amplitude shift keying ini biasa direpresentasikan oleh sinyal satu, yaitu dapat mentransmisikan sinyal, sedangkan jika direpresentasikan oleh logika atau binar 0, dia itu tidak bisa mentransmisikan sinyal. Dari sini bisa kita lihat sinyal informasi digital yang akan ditumpangkan. Ketika dia berlogika 1, maka terdapat sinyal yang ditransmisikan. Akan tetapi ketika sinyalnya berlogika 0, tidak ada sinyal yang ditransmisikan. Kemudian frekuensi shift keying. Nah, pada FSK ini, gelombang pembawanya dimodulasi berdasarkan pergeseran frekuensi. Untuk pergeseran frekuensi bisa kita lihat langsung di dalam gambar, di mana ketika logika 0, frekuensinya itu lebih rapat, artinya frekuensinya ini besar. Sedangkan ketika sinyalnya itu direpresentasikan oleh logika 0, maka frekuensinya ini lebih renggang, sehingga frekuensinya lebih kecil. Kemudian untuk passive keying atau PSK, itu merupakan suatu modulasi digital di mana sinyal pembawa sinusoidal dengan amplitudo A dan frekuensi F digunakan untuk merepresentasikan kedua simbol binar 1 dan 0 dengan fasa sinyal pembawa dibuat berbeda 180 derajat. Nah, ini kan memiliki beda fasa sebesar 180 derajat. Contoh dari fasa yang berbeda 180 derajat adalah misalkan suatu sinyal sinusoidal diawali oleh gelombang A seperti ini. Kemudian ada lagi sinyal yang bergerak dengan beda fasa sebesar 180 derajat. Nah, karena dia berbeda 180 derajat, maka bentuk gelombang itu pencerminan dari gelombang sebelumnya, seperti ini, karena gelombang B. Maka dari itu, untuk fasa shift keying yang bisa kita lihat pada gambar, ketika dia logikanya 1 atau binarnya 1, dia memiliki bentuk sinyal seperti ini. Akan tetapi ketika sinyal 0, itu dimulai dari titik ini. Nah, itulah yang disebut dengan perbedaan 180 derajat. Kemudian ada istilah yang menyebutkan multiplexing. Nah, multiplexing ini merupakan proses penggabungan beberapa sinyal secara bersamaan pada suatu saluran transmisi. Nah, untuk multiplexing ini terdapat dua jenis dasar, yaitu FDM, Frequency Division Multiplexing, dan TDM, Time Division Multiplexing. Untuk perangkat yang digunakan melakukan multiplexing sendiri disebut dengan multiplexer, dan ini dilakukan pada bagian transmitter, sedangkan demultiplexer itu perangkat atau receiver yang digunakan untuk melakukan demultiplexing. Demultiplexing sendiri adalah kebalikan dari multiplexing, yaitu proses pengambilan maksudnya, ini ada kesalahan ketik, yaitu proses pengambilan kembali informasi dari sinyal yang telah dimultiplexing. Baiklah, sekian yang saya dapat sampaikan. Apabila ada salah tutur kata, saya mohon maaf. Terima kasih dan selamat pagi.